Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang dokumentasi pembuatan halaman pengajuan komplain di web saya. Strukturnya sama, hanya berbeda di bagian isinya aja, karena di bagian isinya saya menampilkan form. Ini dia formnya, mulai dari sini form. Sebelumnya, saya sudah membuat database untuk menampung daftar komplainnya. Database untuk kategori, dan database untuk subkategori. Kenapa? Karena di saat mengisi formnya, user diminta memasukkan kategori dan subkategorinya. Pertama itu, user diminta memasukkan kategori. Nah, gimana cara kita menampilkan ke user kategori yang ada? Pertama itu, kita masukkan query select all from kategori. Baru while kita fetch array-nya, hasil query kita tadi kita fetch array-nya, lalu setiap hasilnya itu kita tampilkan dalam bentuk option. Nah, value-nya itu kita ambil ID kategori dan isinya itu kita ambil jenis kategorinya itu apa. Nah, berikutnya user itu diminta untuk mengisi subkategori. Setiap kategorinya itu punya subkategori masing-masing. Oleh karena itu, di sini saya membuat onChange get kategori this value. Jadi kalau dia udah berubah, misalnya dia pilih kategori 1 atau pilih kategori 2, setiap dia berubah nanti onChange di sini. Get kategori this value. Gimana fungsinya? Get value itu, get kategori itu fungsinya begini. Asynchronous JavaScript. Pertama kita buat tipenya post. Di post ke alamat mana? Ke subkategori.php. Lalu apa yang kita kirim? Datanya kita kirim namanya kategori value. Yang tadi kan yang dikirim value-nya itu ID kategori. Jadi dia berupa angka. Dia ingat berupa angka. Jadi kalau dia sukses nanti datanya itu yang ada setelah kita proses, datanya kita masukkan ke subkategori. Gimana subkategorinya, kodenya itu pertama kita include untuk ke database-nya, lalu kan dicek nih kategorinya itu kosong atau enggak. Kalau misalnya dia enggak kosong, pokoknya itu harus dicek dia integer, value-nya itu harus integer, dan kalau dia enggak angka numerik, keluarkan invalid, lalu kita exit. Sedangkan kalau dia tidak kosong, else, kan tadi ini dicek nih dan numerik. Kalau dia nggak numerik, berarti kita masukkan nih MySQL query select all from subkategori yang tadi udah kita buat, where ID kategorinya itu 1. Eval value-nya mungkin bisa 1 bisa 2. Baru kita tampilkan option select pilih subkategori. Nah, hasil data yang dari database tadi kita fetch, kita tampilkan dalam bentuk option. Dalam bentuk option, dan nanti kan udah keluar nih datanya. Datanya itu dikirimkan ke yang mempunyai ID subkategori. Yang punya ID subkategori itu di bagian ini, ID subkategori. Nanti dia dikeluarkan di sini berarti. Nah, itu untuk subkategorinya. Lalu user dimintakan memasukkan masalahnya itu kira-kira seperti apa, kecamatannya di mana, dan secara default karena waktu user mendaftar dia sudah mendaftarkan dia tinggal di daerah mana, secara default saya memasukkan kecamatannya itu di kecamatan dia. Secara default, tapi nanti dia tetap bisa memilih nama kecamatannya itu yang di mana, tapi secara default saya sudah membuat kecamatan di tempat dia tinggal. Sama query-nya itu select nama from kecamatan, lalu nanti fetch, lalu munculkan dalam bentuk option. Nah, begitu. Lalu berikutnya diminta memasukkan detail masalah dalam text area. Lalu dokumen pendukung. Ini opsional, tidak wajib saya buat. Misalnya seperti foto, folder, file, dan lain-lain. Lalu submit. Nah, proses masuk ke database-nya gimana? Pertama itu if set post submit. Kita user ID-nya kita ambil dari session ID, kategori kita ambil dari post kategori, subnya post sub kategori, masalah post masalah, kecamatan dari input kecamatannya, detail dari input detailnya, dan filenya, bukti pendukungnya itu files, file name-nya. Nah,
Pertama itu, file yang dikirimkan dia itu kita masukkan ke folder kita. Namanya itu di sini saya buat dokumen komplain. Di sini ada namanya dokumen komplain, baru menggunakan nama filenya. Lalu masukkan ke database, yang ke database itu kan bukan filenya, hanya nama filenya aja yang kita masukkan ke database. Lalu insert into daftar komplain, yang tadi database sudah saya tunjukkan sebelumnya, ada parameternya, lalu kita masukkan value-nya, seperti ini dapat dilihat. Dan kalau berhasil, fetch array-nya, lalu kita masukkan message, aduan Anda berhasil didaftarkan dan akan segera diproses. Lalu kita lakukan header redirect ke halaman komplain.php message dengan ada di sini message sama dengan MSG. Dan nanti itu kan dia di redirect ke halaman ini, nanti handlernya itu di sini, if not empty get message. Dan nanti kalau misalnya message-nya ada ditampilkan di bagian sini. Di bagian sini, dan nanti kalau error dia ditampilkan di bagian sini. Karena kalau query yang kita masukkan itu gagal, nanti kita tampilkan error, aduan Anda gagal untuk didaftarkan, mohon coba lagi. Seperti itu. Lalu berikutnya, sebelumnya kita coba dulu demonstrasinya. Kita coba ke buat aduan, pilih kategori misalnya pelayanan publik, maka dia akan muncul misalnya Dinas Kesehatan, masalah COVID-19. Kecamatannya bisa dipilih, tapi secara otomatis kecamatan di tempat dia tinggal. Detail masalahnya, petugas COVID-19 tidak cepat tanggap dalam melakukan. Nah, ini ada dokumen pendukungnya, misalnya itu kita buat acak aja. Ini kita open, lalu kita submit. Selamat, aduan Anda berhasil didaftarkan dan akan segera diproses. Nah, berikutnya itu user, di sini saya buat bisa melihat riwayat aduannya itu apa saja. Riwayat aduannya itu saya buat di history. Ini semuanya sama aja ya. Strukturnya hampir sama, hanya berbeda di bagian umumnya saja. Ini seperti ini. Ini mengampilkan dalam bentuk tabel, di mana dia nanti ada nomor aduan, tanggal pengajuan, tanggal update, status, dan action. Gimana caranya? Pertama, saya ambil dari database, select all from daftar complaint, where ID user sama dengan session ID. Nah, setelah itu di fetch. Selama fetch-nya ini ada atau while, saya simpan di variabel hasil, fetch array dari query aduannya, lalu saya tampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap hasil fetch array-nya. Pertama, yang pertama itu nomor aduan, berarti di sini dia mengambil nomor komplainnya. Di sini tanggal pengajuan, berarti dia ngambil create date-nya. Di sini tanggal update-nya, berarti dia ngambil update time-nya. Dan di sini ada status. Statusnya ini saya bagi ke dalam 3 bentuk. Kalau misalnya dia null, berarti dia belum diproses. Dia nanti belum diproses. Kalau dia sedang diproses, berarti nanti kita keluarkan sedang diproses. Dan kalau statusnya sudah close, nanti dia akan selesai. Lalu di sini ada saya buat view details-nya. Details aduannya itu seperti apa. Nanti itu dibuat href-nya ke complaint detail.php, kode, kita ambil kodenya itu ID nomor komplainnya. Untuk halaman ini sepertinya itu saja dulu. Lalu kita coba jalankan riwayat aduan. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Ada nomor aduan, tanggal pengajuan, tanggal update, status, dan action. Dan misalnya kita klik action ini, kita bahas dulu kodenya. Kodenya itu di complaint detail. Nah, strukturnya sama aja, ini ada sidebar-nya, dan intinya itu ada di bagian sini. Jadi, pertama saya ambil dari all from daftar komplain, itu sebagai A,
Saya inner join dengan kategori. Kenapa? Karena kan tadi kita kirimkan kategorinya itu dalam bentuk angka, sedangkan saya di sini mau menampilkan kategorinya itu deskripsi kategorinya apa. Saya inner join dengan kategori, di mana ID usernya itu sesuai dengan session ID. Dan nomor komplainnya itu sesuai dengan get kode. Karena kan tadi kita kirimkan ada tanda tanya kode sama dengan echo HTML entities, nomor komplain. Harus sama. Setelah itu di fetch di dalam variabel hasil. Nah, setelah itu disusun sedemikian rupa di mana nomor komplain kita ambil hasil nomor komplain, tanggal pengajuan kita ambil create date-nya, kategori kita ambil jenisnya, hasil kita subkategori kita ambil subkategori, untuk masalah kita ambil yang masalah, lalu untuk kecamatan kita ambil yang kecamatan, untuk detail kita ambil yang detail, untuk file. Nah, di sini itu saya membuat itu seperti ini. Kalau misalnya di database itu saya simpan namanya dengan bukti. Kalau buktinya itu 0 atau buktinya itu kosong, berarti echo HTML entities tidak ada dokumen pendukung yang disertakan kan. Nah, sedangkan kalau dia ada, jadi kalau user ngeklik itu akan otomatis terdownload. Jadi saya buat ini href ke sini ke dokumen komplain, baru namanya itu di database disimpan apa, target blank, lalu di sini namanya itu nama bukti di database-nya apa. Setelah itu ada final status seperti tadi, kalau misalnya 0 berarti belum diproses, kalau sedang diproses, kalau close berarti dia selesai. Nah, tampilannya itu seperti ini berarti. Misalnya kita ambil yang nomor aduan 2, detailsnya seperti ini. Kalau misalnya ini kita download, nah muncul seperti ini. Sekian dulu kalau misalnya yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Sekian dulu penjelasan saya tentang dokumentasi saya yang kelima. Terima kasih.